Kita jadikan rumah-rumah kita menjadi pesantren-pesantren. Pesantren di rumah-rumah. Mari kita amalkan aturan Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim. Allah berfirman, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara al-ayah. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Tadi dalam kajian kita di awal sebelum sholat Isya, kita adalah seorang pemimpin yang dimintai pertanggungjawabannya. Maka seorang pemimpin yang baik adalah mereka yang menjalankan amanah-amanahnya. Seorang kepala keluarga adalah pemimpin bagi keluarganya. Seorang imam untuk makmumnya. Siapa makmumnya? Yaitu istri dan anak-anaknya. Tadi sempat kita bahas bagaimana pola yang terbaik, yaitu pola bagaimana yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu bagaimana kita mendidik dengan tarbiyah wal muta'alim, irsadur ruhaniyah dan uswatun hasanah. Tarbiyah wal muta'alim, mendidik dan mengajar. Bagaimana kita mendidik istri kita, anak-anak kita dengan benar, sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya. Kita mengetahui karakter istri kita, anak satu, anak dua, anak tiga, dan lain sebagainya. Kita benar-benar pahami itu. Lalu irsadur rohani, bimbingan rohani, pelajaran adab-adab, tata krama. Dan yang ketiga adalah uswatun hasanah, contoh teladan yang baik. Mari, sesungguhnya dakwah-dakwah ini tidak akan berhasil tanpa contoh-contoh tauladan yang baik. Jangan menjadi generasi-generasi yang instan, yang ingin cepat berhasil tetapi tidak mengikuti aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Mari, tatkala kita menginginkan generasi-generasi yang Qur'ani, ingin menjadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh dan salehah, ingin menjadikan istri kita menjadi istri yang salehah, ingin menjadikan suami kita menjadi suami yang saleh, maka jadilah seperti Rasulullah, yaitu apa? Qudwah hasanah, uswatun hasanah, menjadi kita bisa menjadi tauladan. Berikan contoh-contoh yang baik dalam hal yang mungkin kita anggap sepele, tapi yakinlah di hadapan Allah tidak ada yang sepele. Dari mulai adab-adab kita lakukan, adab bangun tidur ajarkan, anak-anak kita ajarkan bagaimana mereka bisa menghormati, bisa menghargai orang-orang yang lebih tua, orang-orang yang lebih muda, adab-adabnya seperti apa. Dan ajarkan mereka tentang keberkahan-keberkahan, dan yakini mereka bahwa sesungguhnya tatkala kita mengikuti aturan-aturan Allah dan Rasulnya, Allah akan berikan keberkahan-keberkahan. Tatkala kita taat kepada Allah dan Rasul, taat kepada orang tua dan guru, maka yakinlah Allah akan berikan kebahagiaan-kebahagiaan itu. Maka sering saya sampaikan, saya juga seorang pendidik di salah satu sekolah Islam di Bandar Lampung. Saya sering sampaikan kepada anak-anak didik, kepada siapapun yang hari ini kadang miris kita, bagaimana sebagian kadang-kadang mereka kurang memahami tentang adab-adab. Kita sampaikan bagaimana tentang tatkala kita ingin mendapat keberkahan-keberkahan, maka sesungguhnya jangan pernah melawan orang tua dan jangan pernah melawan guru-guru kalian. Tidak ada bekas guru, guru tetaplah guru. Hormati gurumu, hormati orang tuamu, maka yakin Allah akan berikan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ini kita tanamkan kepada anak-anak kita, ini kita sampaikan kepada anak-anak kita, maka insya Allah Allah akan berikan kebahagiaan. Sebelum sesi tanya jawab, ada satu syair yang saya kutip dari kitab Ta'lim Muta'alim. Tolong ajarkan ini kepada anak-anak kita. Tolong ajarkan ini di keluarga kita kepada anak-anak kita. Tatkala ini diamalkan, insya Allah
Allah akan berikan kebahagiaan-kebahagiaan di dunia dan akhirat. Allah akan berikan keberkahan-keberkahan ilmu buat anak-anak kita. Bukan hadis, tetapi ini syair dari para ulama yang saya kutip dari kitab Ta'lim Muta'alim. Dalam syair dikatakan, alala tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika amajmu'iha bibayani. Ini luar biasa. Dukain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsadin ustadzi wa tuli zaman. Saya ulangi. Alala tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika amajmu'iha bibayani. Dukain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsadin ustadzi wa tuli zamani. Ajarkan ini. Apa itu? Hai anakku, sampaikan kepada mereka. Apa? Jika kalian ingin bahagia, mendapat keberkahan-keberkahan ilmu, jika kalian ingin sukses dalam menuntut ilmu, ilmumu mendapat keberkahan-keberkahan, kamu akan bahagia, maka apa? Ini syaratnya. Apa? Lakukan ini. Dukain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsadin ustadzi wa tuli zaman. Yang pertama apa? Cerdas. Bagaimana caranya? Belajar. Belajar dan belajar. Maka kenapa firman Allah kepada baginda Nabi Muhammad, wahyu yang pertama surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5, Iqra, baca. Bacalah. Karena memang kita disuruh belajar. Dan proses belajar di dalam Islam itu minal mahdi ila lahdi. Mulai kita lahir, dari kita mulai bayi sampai dengan liang lahat. Maka proses belajar itu wajib hukumnya. Belajar. Dan menjadi sunatullahnya memang harus kita belajar. Ini. Yang kedua, apa? Yang kedua adalah senang. Senang dengan ilmunya. Senang dengan gurunya. Senang dengan itu. Hari ini kadang-kadang mohon maaf kita takut sebagian. Tidak senang, maka wajar tatkala kita tidak senang. Bagaimana kita ingin mendapat keberkahan? Senang dengan Al-Quran, maka kita akan mendapat syafaat dari Al-Quran. Senang dengan ilmu-ilmu agama Islam, maka kita akan dapat keberkahan-keberkahan ilmu tersebut. Maka senang. Lalu yang selanjutnya setelah kita senang, kita tidak membenci, kita senang dengan itu. Maka apa? Sabar. Ustaz, sabar kan ada batasnya. Ada pernah dengar seperti itu? Sabar ada batasnya? Ya. Sabar kan ada batasnya. Saya katakan benar, sabar itu ada batasnya. Tetapi yang memberi batasan adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita yang memberi batasan. Maka tatkala kita ingin mendapat keberkahan-keberkahan itu sabar. Ada rintangan-rintangan, hadapi. Maka hari ini ada tips sebenarnya untuk kita banyak-banyak sebenarnya merenungi. Kalau seandainya doa-doa kita selalu sering Allah kabulkan, sesungguhnya Allah menginginkan kita untuk beliau menginginkan kita untuk banyak-banyak bersyukur. Tapi kalau seandainya doa-doa kita sering tertunda, menurut kita Allah masih menunda doa-doa kita, sesungguhnya Allah menginginkan kita untuk banyak-banyak bersabar. Lalu selanjutnya dalam syair itu dikatakan ada biaya. Mana ada biaya ini ulama berbeda pendapat. Biaya dalam arti materi ataupun biaya-biaya yang lainnya. Ini ada kesungguhan-kesungguhan termasuk di dalamnya. Lalu selanjutnya apa? Selanjutnya adalah taat kepada guru, hormat kepada guru. Tatkala ingin berkah ilmu maka hormat kepada guru. Dan yang terakhir, butuh waktu yang lama. Saya katakan dari tadi di awal, kita senang yang instan-instan. Sesungguhnya ada proses.
maka ajarkan kepada anak-anak kita, kepada keluarga-keluarga kita, tatkala ingin keberkahan-keberkahan ada proses, sabar, butuh waktu, dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah akan berikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Lakukan amal-amal, baik mungkin itu menurut kita amalan-amalan yang sifatnya dunia, tapi tatkala kita niatkan benar-benar karena Allah, maka Allah akan berikan pahala-pahala yang luar biasa. Hadirin jemaah insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin kalau ada pertanyaan silahkan. Jika memang ada yang bertanya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Tapi saya tidak ikuti dari hadis maghrib. Barusan saja saya dengar. Jadi saya juga malah mau bertanya kepada Ustaz tadi kan pengajar juga, ya kan mengajari. Tapi saya teringat kepada saya waktu SD tahun 60-an. Ya, guru belum begitu canggih seperti sekarang, tapi anak didiknya terlalu hormat pada guru. Contoh, kalau kita mau pergi ke sekolah, sudah ada guru yang di depan kita berjalan, kita kan malah jangan melewati, mau menyalip dengan guru, nggak berani Pak, malu. Tapi sekarang kenapa? Ini saya malah bertanya kepada Ustaz, kenapa itu terjadi? Anak didik itu malah banyak yang melawan tubuhnya, malah ada yang menzolimi gurunya dalam negerinya karena kalau dimarahin itu ini KDRT. Ini apa yang terjadi sebenarnya zaman sekarang? Ya. Apakah pengertiannya yang tidak ada atau apa pengajarannya? Bapak-bapak yang jadi guru ini harusnya memberi masukan kepada pengambil kebijakan seperti dinas pendidikan ini nggak cocok. Kenapa harus diam? Karena saya contohkan, saya tahun 60-an SD, 63 saya SD. Kalau kita pergi sekolah itu, terlalu terlambat tadi. Mau nyari guru nggak berani Pak jalan gitu. Sekarang jangan menyari undang nggak ada gitu. Ini yang saya mau bertanyakan. Tolong kita bagaimana kejelasan Ustaz ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan lagi atau langsung saya jawab? Langsung saya jawab, ya. Ya. Mau bertanya lagi? Oh, cukup. Saya jawab. Luar biasa pertanyaannya. Jadi sesungguhnya tatkala kita melihat, sering kita melihat membanding-bandingkan bagaimana output anak-anak generasi saat ini dengan generasi-generasi terdahulu. Kita sering membanding-bandingkan. Mohon maaf kalau tidak dikatakan mereka tidak punya adab, su'ul adab lah. Su'ul adab terhadap guru-guru mereka, su'ul adab kepada pengajar-pengajar, pendidik-pendidik mereka. Padahal keberkahan ini, Bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak hal, banyak faktor dalam mensikapi kejadian-kejadian seperti ini. Kenapa? Karena memang di dalam Islam sesungguhnya mendidik yang pertama itu bukan diserahkan kepada guru, tapi mendidik yang pertama itu diserahkan kepada orang tuanya. Di surah At-Tahrim tadi saya katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini yang pertama poinnya. Sesungguhnya pertama kali, maka saya sampaikan selalu, jadikanlah pesantren-pesantren di rumah-rumah kita. Ini yang sekarang tertinggal. Kenapa? Ustaz, dulu juga orang tua tidak terlalu menyampaikan agama yang baik-baik kok, hanya biasa-biasa saja. Tapi kenapa kok kelihatannya baik-baik juga? Benar, cara penyampaiannya mungkin orang tua kita simple ke anak-anaknya.
Apa? Satu hal, pelajaran adab dalam keluarga itu diajarkan dengan gaya bahasa orang tua masing-masing. Contoh, walaupun mereka tidak menyampaikan dalil-dalil tertentu karena mungkin kefahaman orang tua berbeda-beda. Hari ini kadang-kadang banyak orang yang faham dalil tapi hanya sekedar teori, tidak bentuk amal. Orang tua kita dulu simpel-simpel saja. Contohnya bagaimana? Nah, kalau maghrib jangan keluar rumah. Maghrib itu tutup masuk pintu, tutup pintu-pintu semua ditutup. Itu saja. Kenapa? Pokoknya jangan. Ya, ada yang bilang pamali lah, ada yang bilang beginilah, begini. Itu tidak ada dalilnya. Tapi anak karena diberikan adab-adab, keterangan-keterangan, adab-adab saja seperti itu, nurut dia. Ternyata setelah kita lihat, ternyata ada dalilnya. Kenapa diperintahkan saat maghrib tutup pintu dan lain sebagainya? Syaitan-syaitan itu berlari-lari terbirit-birit tatkala mereka mendengar azan. Mereka akan mencari pintu-pintu yang terbuka, mereka akan masuk ke dalamnya. Ini. Maka sunnahnya juga kan menutup tempat-tempat makanan. Itu sunnahnya. Kenapa? Khawatir dimasuki oleh jin-jin tersebut. Ini. Cuma orang tua kita sampaikan itu. Nah, hari ini yang hampir-hampir hilang adalah pelajaran adab, irsadur ruhaniyah, bimbingan rohani. Ini. Maka wajar hari ini mohon maaf ada orang tua ya, itu dilawan oleh anaknya sendiri. Ada guru ya, dibantah oleh muridnya sendiri. Dan ternyata saat guru tersebut dibantah oleh muridnya, ternyata orang tuanya ikut membantu anaknya tanpa proses tabayun. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa ada hal-hal seperti itu? Kurangnya nilai-nilai keikhlasan tatkala orang tua mendidik anak-anaknya ataupun menyampaikan, menitipkan, mengamanahkan kepada lembaga-lembaga tertentu. Kurang keikhlasan seperti apa? Mohon maaf saya sampaikan. Kami yang melihat langsung, karena literatur saya, pendidikan saya, basic saya dari awal itu memang dari ma'had, dari pondok pesantren. Kita lihat bagaimana hari ini, kita lihat anak-anak yang memang dititipkan oleh orang tuanya ke pondok-pondok pesantren. Insya Allah orang tuanya itu ikhlas. Insya Allah. Di mana kok taunya ikhlas? Kita kan bisa melihat ikhlas itu nggak bisa, karena itu hanya di hati. Tapi kita lihat secara zahirnya. Az-zahiru yadulul alal batin. Suatu yang zahir yang tampak itu mencerminkan kepribadiannya. Kita lihat, begitu orang tua menitipkan anaknya, begitu dilihat, ini loh aturan-aturan sekolah, ini loh aturan-aturan lembaga. Nah, maka dia siap tidak taat, siap. Maka kata pihak sekolah, pihak lembaga tersebut, tolong tugas orang tua doakan dengan baik anak-anaknya. Ada riyadhah batin. Lalu terkait dengan pendidik juga ada yang hilang hari ini. Mohon maaf, mengapa bahasanya tarbiyah wal muta'alim? Ada mungkin sebagian guru-guru kita tidak seperti selevel guru-guru kita yang dulu, ustadz-ustadz kita yang dulu. Kenapa? Hari ini mungkin ada sebagian guru-guru kita hanya sekedar yang penting saya mengajar selesai. Yang penting bulan depan saya dapat penghasilan selesai. Maka di situ yang hilang adalah kenapa? Dia hanya sekedar gugur kewajiban. Padahal tugas seorang guru adalah bagaimana dia mendoakan murid-muridnya. Ini yang terjadi hari ini. Ada sebagian orang tua kurang mendoakan anaknya, guru-guru kurang mendoakan kepada siswa-siswanya, anak-anak didiknya. Mengapa terdahulu bisa kebanyakan kita lihat baik? Ingat, doa ini penting. Kenapa? Ad-doa silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Kita ingat,
kiai-kiai kita terdahulu itu luar biasa riyadhah batinnya. Beliau mendoakan santri-santrinya, beliau mendoakan murid-muridnya. Ini, maka proses ini penting untuk menghasilkan outputnya. Nah, hari ini kalau kita prosesnya kurang baik, wajar. Bagaimana mensikapinya? Tidak bisa saling mencela, tapi saling bekerja sama. Bagaimana orang tua ikhlas dan mendidik anaknya ada riyadhah batin. Doakan di sepertiga malam terakhir, doakan anak-anaknya. Lalu guru-gurunya pun demikian. Di sepertiga malam terakhir doakan murid-muridnya. Maka tatkala ini dilakukan, maka yakin adab-adab itu akan jalan. Sampaikan pelajaran-pelajaran adab. Hari ini pelajaran adab di sekolah itu hampir-hampir hilang. Bahkan kemarin ada wacana ingin penggabungan pelajaran agama Islam dengan pelajaran PKN. Itu baru wacana saja dulu. Nah, ini bahaya kalau itu sampai terjadi. Ini. Yang sekarang saja agama Islam yang 3 jam sepekan, ya, kalau memang di negeri kan K13 itu 3 jam. Itu sangat-sangat kurang. Maka mari kita saling bekerja sama. Tidak hanya mengandalkan di sekolah-sekolah, ada peran-peran kebersamaan di sini, termasuk orang tua di dalamnya. Kita adakan, sampaikan adab-adab di sana. Tarbiyah wal muta'alim, irsadur ruhaniyah, dan uswatun hasanah. Mendidik dan mengajar, lalu bimbingan-bimbingan rohani dan uswatun hasanah. Itu mungkin PR kita bersama, dan kita harus bersama-sama untuk kembali menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang generasi yang soleh dan unggul. Insya Allah siap menjadikan rumah-rumah kita menjadi pesantren-pesantren di rumah. Siap Pak ya? Siap insya Allah ya? Siap ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi mungkin? Ya. Ada pertanyaan lagi mungkin? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan saya tanyakan, model pendidikan yang modern dengan yang lama itu sebenarnya bagaimana menurut Ustaz? Sekarang itu kan pola-pola pendidikan itu banyak. Iya. Kalau dulu nakal kita jewer, selesai Ustaz. Kalau sekarang kita jewer, yang muncul di belakangnya banyak. Iya. Ini jadi dilema. Gitu. Ada sisi lain, saat anak-anak ribut, kalau dulu guru mukul meja selesai urusan. Gitu. Tapi di salah satu metode dari yang modern itu bahkan biarkan anak-anak lihat, biarkan. Sampai saya pernah lihat di sekolah naik pohon, segala macam. Jadi mereka bahasanya begitu dibiarkan itu berani. Ini kan ada perbedaan pola dalam mendidik. Nah, ini nanti minta pendapat Ustaz. Yang kedua, benar dari Bapak tadi bahwa kalau sekarang guru bukan lagi mendidik, tapi bebas kewajiban belajar modul. Bukan hanya murid aja yang ngajar modul, guru ngajar modul, bukan bagaimana anak-anak bisa. Padahal kalau zaman dulu bukan hanya pelajaran aja yang dipelajari, tapi sikap, dia nakal kenapa diberkati. Sekarang bodo amat, mungkin malah asik dengan sendirinya dengan targetnya. Dan selanjutnya, kalau sekarang ini, mengapa pendidikan yang Islam ini sekarang tumbuh sekolah-sekolah yang justru mahal? Nah, bagaimana tanggung jawab pendidik ini terhadap anak-anak kita? Kalau dia sudah mahal dengan iklan yang Islami, tapi jauh sekali kita untuk memasukkan anak kita ke situ, gitu.
Kalau di sini saya melihat sekarang hati keikhlasan dalam ini. Karena apa? Sekarang sudah di dunia, semua materi, semua dihitung dari mana kos. Semua targetnya seperti itu. Pendapatan naik, gaya hidup naik. Gitu. Seharusnya dulu guru gajinya kecil, alhamdulillah anaknya sekolah semua. Sekarang gajinya gede, sekolahnya bingung banget. Kan itu sudah tidak terjadi. Nah itu mohon penjelasan dari Ustaz. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terkait dengan pendidikan ala Rasulullah Muhammad SAW, nah, kita lihat hari ini memang kita yakini, kita lihat ada pergeseran pola-pola pendidikan. Padahal kita yakini, tatkala kita melihat pendidikan terbaik, bagaimana kita mencontoh baginda Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasulullah itu ada contoh teladan yang baik. Maka hari ini kalau kita ingin mengakui, kita ingin mengatakan bahwa kita cinta kepada Rasul, maka contohlah bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW dalam segala hal, termasuk dalam hal masalah pendidikan. Teori-teori Barat, teori-teori yang umum yang hari ini kita lihat, selagi dia tidak bertentangan dengan aturan-aturan Allah dan Rasulnya, boleh dipakai. Saya katakan boleh, artinya mubah. Silahkan mau dipakai atau tidak. Ini jika dia tidak bertentangan dengan aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Hari ini kadang-kadang kita terbalik. Kita lebih senang memakai teori-teori asing, ya, teori-teori psikolog Barat yang sekuler, yang ternyata teori-teori mereka bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya. Contohnya bagaimana? Dikatakan, saya pernah berbeda dan beradu argumen keras dalam saat ada satu acara, satu parenting pada saat itu, ya, salah satu pembicara menyampaikan dengan teori-teori tokoh-tokoh asing yang ternyata di sana sedikit bertentangan dengan aturan-aturan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Contoh, selalu mengatakan anak jangan dipukul, anak tidak boleh, jangan mengatakan kata-kata jangan. Itu kalimat yang tidak baik. Jangan, rubah dengan kata-kata yang lain. Saya katakan, kita sebagai orang yang beriman, kita melihat Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana Al-Quran dan Sunnah tidak melarang kata-kata jangan, cuma penyampaiannya yang harus tepat. Contoh, ya, banyak sekali hadis-hadis, ya, yang memang kita diperintahkan dengan mengatakan kata-kata jangan. Contoh, la yasrobanna ahadukum qa'ima, janganlah kalian minum sambil berdiri. Ada kata-kata jangan, tapi sampaikan dengan cara yang baik. Ini kadang-kadang jangan dikatakan jangan. Lalu tidak boleh memukul. Padahal kalau kita lihat hadisnya jelas sekali. Ajarkan anak itu sholat usia 7 tahun, diajarkan 10 tahun dia tidak mau sholat, boleh dipukul. Cuma pukulan di sini adalah pukulan-pukulan. Nah, ini kadang-kadang yang salah kita memahami Islam itu nggak sesuai dengan HAM. Akhirnya seolah-olah sekarang ayat-ayat HAM, ya, pasal-pasal HAM ini lebih tinggi daripada Al-Quran dan Sunnah. Padahal agama Islam ini agama yang menjunjung tentang bagaimana nilai-nilai kemanusiaan. Haram hukumnya di dalam Islam itu memukul wajah, haram, tidak boleh. Nah, pukulan-pukulan di sini ada pukulan-pukulan yang mendidik. Pukulan-pukulan yang tidak membuat trauma. Hari ini kadang enggak. Bentuk kasih sayangnya orang tua kepada anak itu salah. Mohon maaf. Sebagian mungkin. Di sini mungkin tidak. Sebagian. Anak capek pulang dari kursus bahasa Inggris umpamanya atau kursus yang lainnya. Capek baru pulang, lelah, tertidur waktu asar. Barusan tidur.
karena baru pulang, nyampe jam 4 atau setengah 5, belum sempat sholat asar, dia capek ketiduran. Si orang tua sayang, kasihan si adik, kasihan anaknya, sudahlah biarin aja, dia sedang capek. Ini bentuk kasih sayang yang salah. Ada dalam satu kisah dikatakan ada seseorang yang bertanya kepada seorang ulama, "Syekh, bagaimana jika anakku itu dalam kondisi tidur lalu dia sulit untuk dibangunkan? Bagaimana caranya agar saya bisa membangunkan dia untuk sholat? Apakah saya biarkan atau tidak?" Ada seorang bertanya kepada seorang ulama. Apa jawab seorang ulama tersebut? Syekh tersebut berkata, "Hai orang tua, bagaimana sikapmu? Apa yang engkau lakukan jika dalam kondisi anakmu sedang tertidur dan ternyata saat itu rumahmu terbakar? Apa yang engkau lakukan? Apa yang engkau lakukan untuk anakmu pada saat itu? Anakmu tertidur dan posisi rumahmu terbakar." Lalu orang tua tersebut menjawab, "Aku akan bangunkan anakku." Ternyata kata syekh tersebut, anakmu gak bangun-bangun, anakmu diam saja, sudah dibangunkan masih tidur. Bagaimana? Aku akan seret dia, akan tarik dia untuk supaya dia terbangun, tidak terbakar. Lalu syekh tersebut berkata, "Hai orang tua, sesungguhnya itu api dunia. Engkau sudah benar-benar menarik anakmu, berusaha sekuat tenaga, semampumu, semaksimal mungkin untuk supaya terhindar, bebas, selamat dari api dunia. Terlebih-lebih bagaimana kalau nanti api neraka? Orang tidak sholat, anak tidak sholat, mereka itu masuk api neraka." Kesalahan hari ini mendidik tidak hanya kepada guru-guru, tetapi semua ada andil salahnya. Saya katakan, guru salah, sebagian guru salah, tetapi proses di rumah itu juga lebih. Maka hari ini mari tidak saling kita mencela, tapi kita lihat koreksi masing-masing untuk riyadhah batin hari ini. Saling bersinergi hari ini. Maka pola pendidikan yang terbaik adalah seperti itu. Bagaimana dengan memukul? Memukul dalam arti dalam hal ini adalah pukulan-pukulan yang tidak berdampak trauma. Pukulan-pukulan yang mendidik di dalam Islam masih dibenarkan. Nah, sekarang banyak orang tua yang mohon maaf lebay, kalau saya bahasakan bahasa sekarang, ya, hanya ditowel sedikit, ya, lalu bilangnya dicubit, dipukul, minta visum. Nah, ada seperti itu Pak? Banyak. Maka kesalahan ini siapa? Ya salah semua, kita lihat. Maka riyadhah batin. Maka saya katakan, mari sama-sama. Maka tidak bisa tidak saya katakan, jadikan pesantren-pesantren di rumah-rumah kita. Orang tua jadikan pesantren. Mohon maaf ayah, tidak maksud berbangga-bangga. Mudah-mudahan ini bukan bentuk takabur, tapi tahadus bin nikmah. Saya ingin menyampaikan sedikit di keluarga kami. Jadi alhamdulillah Allah berikan istri yang salehah, luar biasa mendampingi. Kita lakukan dalam proses-proses yang insya Allah tidak melanggar syariat, tidak melanggar syar'i, ta'aruf dan lain sebagainya. Dan Allah lakukan proses, dan alhamdulillah Allah karuniai anak-anak 5 hari ini. Dan luar biasanya kami melakukan pendidikan itu dengan cara pembiasaan. Saya lakukan pembiasaan. Istri itu terbiasa melakukan ibadah puasa saum Daud. Itu saya baru tahu, ternyata itu sudah terbiasa saat dia masih gadis sebelum menikah. Itu lakukan, tapi dia benar-benar tidak melaksanakan, tidak mengatakan begini, menyuruh ke anaknya, menyuruh ke suaminya, Abi ataupun Bang, ya, Mas,
ayo sih puasa Daud, tidak. Tapi dia lakukan. Kalau dia ingin puasa Daud, dia izin. Kalau tidak, ya sudah, biarkan. Ini lakukan. Sampai akhirnya pembiasaan, ada contoh uswatun hasanah di sana. Akhirnya apa? Lalu dia melakukan doa-doa yang mungkin dia doa. Ternyata alhamdulillah itu dilakukan kami semua sekeluarga. Anak pertama sudah lakukan itu mulai dia dari kecil. Pertama diawali dengan puasa sunnah Senin Kamisnya, itu sudah dari SD kelas 1, lalu SD kelas 3 dia sudah lakukan puasa Daudnya tanpa disuruh karena melihat. Ternyata anak kedua yang sekarang mohon doanya, 2 anak kami sedang menghafal Al-Quran di pondok pesantren yang berbeda. Anak pertama usia 11 tahun, anak kedua usia hampir 8 tahun. Dan itu keinginan pribadi mereka, ingin mondok pesantren, ingin menghafal Al-Quran. Ini tidak ada yang instan. Ini semua tidak ada proses yang tiba-tiba. Tapi kita bagaimana membiasakan, teori pembiasaan, teori terus dengan contoh teladan yang baik. Melakukan ibadah saum sunnahnya, saum Daudnya. Anak kami yang ketiga usianya baru 5 tahun lebih, 6 tahun, mohon maaf, 6 tahun. Itu sudah melakukan saum Daud dan itu mengikuti tanpa kami perintah, tanpa kami paksakan. Sudah berjalan beberapa bulan, 3 bulan lebih lamanya. Jalan saja. Dia mau, ini proses saja. Dan ternyata anak kami yang keempat usianya baru 3 tahun setengah lebih. Juni nanti baru 4 tahun. Dia sudah bilang, maulah puasa kayak Umi. Mau puasa kayak Umi. Iya, kaget kami, kaget. Mau. Tapi benar dia mau. Dan saat dibangunkan sahur bangun. Saya bilang kalau dia nggak kuat ya silahkan dia makan. Oh enggak ya sudah. Ternyata jalan 3 minggu saat ini. Luar biasa. Anak kami yang keempat, usianya hampir 4 tahun. 3 tahun lebih, Juni nanti baru 4 tahun. Ini tidak ada yang tiba-tiba. Maka jadikan proses saya sampaikan tadi, pendidikan pesantren di rumah. Adakan pengajian keluarga. Ini yang terjadi hari ini. Nah, kadang-kadang kita ingin yang instan tadi, saling salah menyalahkan. Ada andil salah semua hari ini. Guru salah, orang tua salah. Maka hari ini mari riyadhah batin semuanya. Maka akan ada hasil yang maksimal. Alhamdulillah seperti itu. Ini. Maka mari kita lihat itu. Jadi boleh mengikuti aturan-aturan yang baru selagi dia tidak bertentangan dengan aturan-aturan agama. Tapi selagi aturan-aturan baru itu bertentangan dengan aturan-aturan agama, wajib kita tolak. Walaupun itu yang memberikan teori-teori itu titelnya S1, S2, S3, sekian. Itu yang saya pahami hari ini. Hari ini kan kebalik kita. Kita lebih bangga dengan teori-teori barat, teori-teori asing, dibanding mohon maaf teori-teori dari ulama-ulama kita. Ini insya Allah. Lalu pertanyaan selanjutnya apa tadi? Biaya tinggi ya, biaya yang tinggi. Nah ini memang satu dilema sesungguhnya. Jadi dilema bagi kita. Di satu sisi memang terkait, walaupun kita yakin ini hal tentang keyakinan, rezeki itu Allah atur memang. Hari ini keyakinan kita terhadap Allah ini kadang-kadang sebagian kurang. Maka semua punya teori masing-masing dalam hal ini. Yang satu berbicara, dan ini masih jadi debatable memang. Yang satu berbicara jika memang ingin kualitas, ingin fasilitas, ya tidak bisa dipungkiri. Karena dengan seperti itu butuh kos, butuh biaya. Ini masih jadi perdebatan. Maka dalam hal ini biasanya ada beberapa lembaga-lembaga yang dia itu menyiapkan kuota-kuota. Kuota-kuota di sini satu, kuota untuk anak-anak yang berprestasi yang dia dapat beasiswa. Bisa beasiswa full ataupun beasiswa
sekian persen. Lalu ada kuota-kuota untuk anak-anak yang tidak mampu, bukan prestasi, tapi benar-benar tidak mampu. Berdasarkan kemampuan dari lembaga-lembaga tersebut, sekian kuotanya. Nah, ini luar biasa. Nah, ini bertahap sesungguhnya. Harapan kita memang ada lembaga-lembaga yang memang bisa, dan itu sebenarnya sudah ada, tapi memang jumlahnya sangat sedikit sekali. Beberapa lembaga-lembaga yang memang dia itu menggratiskan anak-anaknya dari yang belajar di sana, tapi memang kalau kita hitung jumlah lembaga-lembaga tersebut masih sedikit. Nah, ini ya memang karena memang kepedulian kita, kembali lagi kepedulian kita sebagai hamba-hamba yang mengaku beriman, tapi terkait dengan kita beramal infak ini kadang-kadang kurang. Maka lembaga-lembaga yang seperti ini jumlahnya masih sedikit. Iya. Sedikit jumlahnya. Maka kita berusaha hari ini, yuk fastabiqul khairat. Mari berlomba-lomba dalam kebaikan untuk menciptakan, setidak-tidaknya bekerja sama kita untuk ada lembaga-lembaga yang seperti itu. Mari yang mampu untuk menjadi bagaimana menjadi anak asuh, orang tua asuh. Iya. Saya siap membiayai sekian satu anak untuk apa? Pendidikan anak si fulan. Saya siap membiayai pendidikan anak si fulan. Jika orang-orang muslimnya mampu seperti itu, insya Allah ada subsidi silang di sini. Hari ini kita coba begitu. Kenapa mohon maaf mereka yang mungkin berbeda akidah dengan kita bisa menerapkan yang seperti ini? Mereka terapkan, mereka kalau berinfak itu luar biasa. Mereka kalau mereka dengan biaya mereka itu luar biasa. Tapi hari ini kadang-kadang kita masih belum berpikir-pikir hari ini. Maka wajar, dan ini PR kita bersama semua. Kita coba ya. Nah, ini kita ingin coba untuk biaya Baitul Mal. Dana Baitul Mal terbatas hari ini ya, konsep negara kita juga masih hari ini masih seperti ini ya. Aturan-aturannya belum jelas, perundang-undangannya masih perlu diperjelas terkait dengan perundang-undangan hukum-hukum Islamnya. Maka hari ini inilah PR bersama kita. Mari untuk sama-sama kita berjuang fastabiqul khairat, dan ini adalah kesalahan-kesalahan kita bersama insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.